Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di Iwan di channel ya guys, channel yang membahas review, tutorial, tips, dan trik elektronik. Oke guys, di kesempatan ini saya akan review kembali guys. Ini dua pintu, lemari es 2 pintu merek Samsung ya guys. Nah, saya suka yang ini nih guys. Ini tipenya RT32K503JB1. Ini line up terbaru dari Samsung. Untuk literannya berkisar 330 liter ya guys ya. Dan untuk dari segi harga berkisar dari 6 juta sampai 6.500.000 guys. Ini dari harga itu tergantung dari toko yang menjualnya guys ya. Nah, ini bentuknya berwarna hitam warnanya guys. Ini hitam cover depannya dan sampingnya juga sudah hitam guys ya. Untuk teknologinya juga lemari ini sudah hemat listrik karena dilengkapi dengan digital inverter guys ya. Hemat listrik hingga 50% guys. Nah, raknya juga sangat kokoh dengan dilengkapi dengan tempered glass dan big veggie box untuk tempat sayuran dan buah-buahannya juga itu sangat besar guys ya. Dan juga di atasnya juga ini terdapat customer service dan layanan instalasi dan demo gratis, yaitu bisa call center sama WhatsAppnya guys, live chat via Samsung member aplikasi. Selain itu juga dari segi interiornya juga terdapat list silver guys, seperti ini. List silver bertulisan digital inverter teknologi, yaitu hemat energi hingga 50% guys. Nah, selain itu juga Samsung ini, lemari es ini terdapat lubang guys. Ini untuk bukaan pintunya guys ya, untuk bagian refrigeratornya atau bagian fridge-nya. Nah, ini hingga 50% hemat listrik guys ya, karena sudah digital inverter teknologi. Ini berdasarkan tes internal perbandingan konsumsi energi ISO 15502 guys ya, ada pengujiannya guys. Nah, kita bahas dulu dari segi freezernya guys. Nah, ini bentuk dari freezernya guys. Ini freezer, ini freezer. Nah, freezernya juga sangat luas dan juga sangat dalam guys ya. Nah, ini kita jengkal guys, hampir 2 jengkal tangan saya guys. Jadi benar-benar lebih luas. Jadi untuk kapasitas penyimpanan juga lebih banyak guys, seperti itu. Freezer ini dilengkapi dengan movable ice maker. Jadi bila mana Anda tidak ingin menggunakan tempat es ini atau ice maker ini bisa diambil guys, atau bisa ditaruh bukan di tempat freezer ini guys. Nah, movable ice maker ini bila mana kita ingin membuat es batu, kita tinggal kucurin air aja guys di atas ini guys ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk pembuat es kotak-kotak guys. Jadi bila mana kita ingin membuat es kotak-kotak seperti ini guys ya, kita tinggal kucurin di atas sini aja guys, dikucurin. Nah, ketika udah jadi es batu, kita tinggal putar aja arah jarum jam guys ya, tinggal putar sampai bunyi klek. Nah, nanti es batu yang kotak-kotak ini akan turun ke wadah ini guys. Jadi kita gampang untuk mengambilnya. Selain itu juga ini terdapat rak juga. Raknya sudah terbuat dari fiber guys. Nah, ini ada pengaturan suhu untuk freezernya. Pengaturan suhu dianjurkan yaitu optimal guys ya, di tengah-tengah. Untuk paling dingin di kanan, untuk minimalnya di sebelah kiri guys. Nah, ini dari bagian rak pintunya. Rak pintunya guys ya, itu sangat kokoh sekali sehingga nggak mudah pecah. Dan dari karet gasketnya juga mudah dilepas sehingga kita gampang untuk membersihkan si karet gasket ini guys. Nah, itu dari freezer RT32K503JB1 guys. Nah, sebelum melanjutkan ke bagian bawah, saya akan membagikan tips guys, tips bagaimana cara pengoperasian pertama kali kulkas ini guys, atau lemari es 2 pintu ini. Terus setelah datang dari
pengiriman itu untuk penempatannya guys, alangkah baiknya untuk sisi kiri atau sisi kanannya diberi space atau jarak guys, kurang lebih 5-10 cm guys untuk sirkulasi. Nah untuk bagian belakangnya yaitu 10 cm dan untuk atasnya 5-10 cm guys ya, itu dikasih jarak guys. Selanjutnya untuk bagian pengoperasiannya, ketika baru datang dari pengiriman atau baru datang dari di tempat rumah guys ya, itu jangan dicolokkan terlebih dahulu guys. Jadi harus didiamkan minimal 4-6 jam. Itu kenapa? Karena dalam perjalanan lemari es ini terdapat kompresor dan refrigeran. Jadi dalam perjalanan itu kompresor dan refrigeran itu akan bergoncang guys ya. Jadi naik turun ditakutkan itu tidak dingin ketika langsung dicolokkan guys ya. Nah itu tips dari saya tentang tata letak lemari es atau cara pengoperasian awal dari lemari es ini guys. Nah kita lanjutkan dari bagian refrigeratornya atau bagian fridge-nya guys. Nah ini bagian bawahnya guys, atau pendingin biasanya guys. Ini dari segi pintunya dulu. Nah dari segi pintunya paling atas ini guys terbuat dari fiber. Ini juga fiber guys ya. Ini buat botol-botol yang kecil. Ini bisa. Nah ini ada tempat telurnya. Tempat telurnya juga itu fleksibel guys ya. Ada 2 tumpuk guys. Ini 1, 2, 3. Ada 6 kali 2, 12 butir tempat telur guys. Jadi bila mana kita ingin membutuhkan tempat di kulkas ini telur ya guys ya, ini bisa dipakai guys. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak ada penyimpanan telur, ini tempat telur ini bisa kita simpan terlebih dahulu ya guys ya, untuk menambah space yang ada di kulkas ini guys. Nah seperti itu. Nah ini untuk bagian botol guys, botol yang ukuran kurang lebih 1,5 liter ini bisa guys ya, bisa kurang lebih 4 botol guys ya. Nah dari segi gasketnya atau karetnya ini gampang banget dilepas guys, sehingga kita gampang banget untuk membersihkan si karet ini guys, di sisi pintunya. Kita berpindah ke bagian pendinginannya nih guys. Pendinginan refrigeratornya ini terdapat fresh room ya guys ya. Fresh roomnya untuk penyimpanan ikan, daging, dan ayam. Nah ini guys ya, untuk yang siap saji guys, ini di dalam sini. Selain itu juga ini terdapat lampu guys. Lampunya sudah menggunakan lampu LED. Ini untuk penempatannya juga, tata letaknya ada di bagian atas paling depan guys. Ini untuk menerangin semua ruangan refrigerator ini guys, supaya tidak gelap guys ya. Ini LED tentunya lebih hemat listrik dan berwarna putih dan juga tidak panas guys. Nah dari sisi dalamnya ini terdapat pengaturan suhu untuk bagian refrigeratornya atau fridge-nya guys. Untuk suhu yang direkomendasikan yaitu di 4 ya guys ya. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk paling dinginnya 6. Untuk suhu yang direkomendasikan yaitu suhu 4 guys. Nah dari raknya juga, lemari sini sudah menggunakan rak tempered glass. Ini rak tempered glass ya guys ya, dan rak tempered glass. Jadi rak tempered glass ini tentunya lebih kokoh dan lebih kuat, 10 kali lebih kuat dari rak plastik biasa guys. Selanjutnya dari anti baunya nih guys, lemari es ini sudah dilengkapi tentunya dengan deodorizing filter. Jadi untuk filtrasi supaya makanan dan kue-kue tidak bau bercampur tentunya guys. Ini terdapat deodorizing filter. Nah seperti ini guys. Nah deodorizing filter ini tidak usah direfill atau diganti ya guys, itu catatannya guys. Nah ini ada spek label dari lemari es ini guys. Ini model lemari esnya yaitu RT32K503JB1. Untuk kapasitas literannya yaitu 332 liter
Dan untuk kapasitas penyimpanannya 322 liter. Nah, ini ada dimensinya guys ya. Barangkali kita membutuhkan dimensi, ini ada guys. 600 kali 672 kali 1715 mm guys. Ini terdapat refrigerannya, jenis refrigerannya juga R600A ya guys ya. Dan dibuat di Thailand guys. Ini negara pembuatnya yaitu Thailand ya guys ya. Nih. Selain itu juga dari spek label ini terdapat knop lampu guys. Jadi bila mana kita ingin mengetes lampunya putih atau enggaknya, kita pencet aja guys. Ini nanti buat knop lampu ya guys ya. Nanti nyala atau tidaknya. Nah seperti ini. Nah, untuk penyimpanan sayuran dan buah-buahan, kenapa ini dinamakan Big Veggie Box ya guys ya? Ini karena tempat penyimpanan sayuran itu sangat luas sekali. Nah itu ya guys ya, sangat luas sekali, hampir 1 jengkal setengah sendiri guys dari tangan saya atau jari saya. Ini untuk penyimpanan sayuran dan buah-buahannya tentunya sangat luas sekali, sehingga untuk menyimpan sayuran dan buah-buahan itu lebih leluasa, sehingga tidak cepat layu atau busuk guys ya, karena banyak ruang yang masih rongga tentunya guys untuk penyimpanannya guys, dibandingkan tempat penyimpanan sayuran atau buah-buahan yang sempit guys. Jadi bila mana kita ingin menaruh sayuran atau buah-buahan terlalu bersempit-sempitan, itu bisa mengakibatkan sayuran tersebut itu cepat layu atau busuk tentunya guys. Nah di dalamnya ini ada buku panduan, kita bisa baca-baca guys ya, buku panduan dan garansinya guys. Ini garansi kompresornya yaitu 10 tahun, untuk garansi partnya yaitu 1 tahun ya guys ya. Itu perlu dicatat guys. Oke, itu dia review singkat dari saya tentang lemari es Samsung ini guys, dengan tipe RT32K 503JB1. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini, boleh silakan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, boleh bantu subscribe, share, like, dan tentunya nyalakan loncengnya guys untuk mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.